Di tengah kota Paris, tepatnya di museum paling terkenal di dunia, sebuah aksi pencurian paling berani terjadi di siang hari. Warisan permata kerajaan pun raib hanya dalam hitungan menit. Aksi itu bukan dilakukan di tempat sepi atau terpencil, tapi di Museum Louvre, rumah bagi ribuan karya seni legendaris, termasuk lukisan Mona Lisa. Para pelaku datang menggunakan truk dan menyamar sebagai pekerja renovasi. Dengan tenang dan dengan peralatan yang tampak biasa, mereka berhasil memasuki museum yang katanya punya sistem keamanan yang canggih. Tapi dalam waktu singkat, koleksi berharga berhasil berpindah tangan. Kerugian yang ditaksir pun sangat fantastis. Lantas bagaimana akhir dari pelarian pelaku? Apakah koleksi museum berhasil diamankan? Dan mengapa museum yang dilengkapi keamanan bisa kebobolan? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Di video kali ini kita akan membahas kasus pencurian spektakuler di Museum Louvre, Paris. Aksi berani yang berhasil mengguncang seluruh dunia. Bayangkan saja, di salah satu museum paling terkenal di dunia, sejumlah perhiasan warisan kerajaan berhasil dicuri hanya dalam hitungan menit. Insiden ini membuat otoritas kocar-kacir. Mereka tak menyangka pelaku begitu profesional dan berhasil mengelabui petugas keamanan. Lantas bagaimana fakta sebenarnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Suasana ramai di tengah kota Paris mendadak berubah menjadi kepanikan besar. Pada Minggu pagi, 19 Oktober 2025, Museum Louvre, tempat paling ikonik dan ramai di dunia, menjadi lokasi aksi pencurian yang paling nekat. 4 orang pelaku berhasil membobol ruang pamer permata kerajaan hanya dalam waktu 4 menit saja. Mereka datang menggunakan truk kecil berwarna putih, dilengkapi tangga mekanis, seolah-olah sedang melakukan pekerjaan perawatan bangunan. Sekitar pukul 09.30 waktu setempat, saat museum baru saja dibuka untuk umum, para pelaku mulai bergerak. Mereka menaiki tangga menuju Galerie d'Apollon, salah satu ruang paling terkenal di Louvre yang menyimpan permata mahkota kerajaan Perancis. Begitu sampai di balkon, mereka membuka kaca dengan perkakas listrik. Dalam hitungan menit, mereka sudah berdiri di depan 2 etalase kaca tebal yang menampung koleksi 8 perhiasan bersejarah abad ke-19, era Napoleon. Dengan alat yang mereka bawa, keempatnya berhasil membuka etalase dan mengambil perhiasan yang tersimpan rapi di sana. Aksi itu berlangsung kurang dari 4 menit dan berbarengan dengan bunyi alarm di lokasi. Setelah itu mereka kabur dan menggunakan 2 skuter yang sudah menunggu di jalan Rue de Rivoli. Security people from the museum, they responded in a very professional way, but were also very strict and very clear. You have to move out fast, now, quicker. So we had to run, and we ran down. The second time we walked pretty fast, but the first time we really had to run. Then we waited downstairs. Then we ultimately everyone had to leave the building, so it was very crowded. But in a pretty organized way, everyone left the building. Then we walked out, and this part was still open. So we walked here, and we saw the stairs here, and we saw a police car, and we saw a broken window. And we thought already, that's no coincidence. Probably the thieves have to... Menurut laporan sementara, nilai kerugian mencapai sekitar 88 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Sebuah jumlah fantastis, mengingat benda-benda yang dicuri bukan hanya bernilai materi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan simbolik yang sangat tinggi bagi Perancis. Setelah aksi pencurian itu, publik semakin dibuat heboh setelah mengetahui sejumlah barang berharga yang ikut raib bersama pelaku. Yang berhasil diambil pelaku bukan hanya perhiasan mahal, tapi permata bersejarah peninggalan keluarga kerajaan, simbol kejayaan masa lalu Prancis. Dari hasil penyelidikan, 8 perhiasan dinyatakan hilang dari ruang pamer Galerie d'Apollon. Yang menurut data terbaru, barang-barang itu sudah masuk database Interpol. Di antaranya terdapat tiara dan bros berlian serta mahkota dengan 1.300 brilian milik Permaisuri Eugenie, istri Napoleon III. Selanjutnya ada kalung dan anting zamrud milik Permaisuri Mary Louise yang pernah menjadi istri Napoleon Bonaparte.
Beberapa perhiasan lain berupa anting dan kalung safir milik Ratu Mary Emily dan Ratu Hortense, juga bros relikwi langka yang dulunya hanya dikenakan oleh kalangan bangsawan istana. Namun, tak jauh dari lokasi kejadian, petugas perhiasan yang diduga terjatuh saat pelaku melarikan diri. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Menteri Kebudayaan Prancis Rachida Dati. Contrebas du musée du Louvre, aux abords du musée du Louvre, effectivement, il y a eu un bijou qui a été retrouvé et qui est en cours aussi d'évaluation. Donc tout ça est en cours. Nous nous sommes rendus immédiatement, quelques minutes après avoir eu l'information de ce vol. Et pour tout vous dire, cette opération a duré presque 4 minutes. Ça a été très rapide. Il faut quand même dire que ce sont des professionnels. La criminalité organisée aujourd'hui s'attaque aux objets d'art et les musées, évidemment, sont devenus des cibles. Parce que la France, comme vous le savez, la France est un pays patrimonial, un pays avec des objets historiques, patrimoniaux d'une grande valeur. Et donc ces musées sont devenus aussi la cible de ces criminels. Berdasarkan pernyataan seorang investigator, polisi harus bertaruh dengan waktu untuk bisa menemukan pelaku sebelum perhiasan bersejarah itu dibongkar oleh mereka. Namun hingga video ini dibuat, polisi masih belum menangkap pelaku atas insiden ini. They have admitted that they reached out to CGI, an Israeli private investigative firm, to assist them in the investigation. In fact, that firm was successful in helping arrest the criminals from the 2019 Dresden Green Vault theft. I have never seen a theft-to-order case, despite Hollywood making us believe that there was some sort of secret collector, Dr. No type out there. These criminals are just looking to steal whatever they can. They're just common thugs. Very well, they planned this very well. They're not unintelligent, but they are common thugs. And they chose this room because it was close to a window. They chose these jewels because they figured that they could break them apart, take out the settings, take out the diamonds and the sapphires and the emeralds, and take them to Israel, take them to Antwerp, India, find a dodgy dealer that's willing to recut them, and no one would ever know what they did. As a piece, as the remnants of the French crown jewels, they are priceless. But the thieves don't look at it that way. Insiden ini membuat Presiden Emmanuel Macron geram dan langsung bereaksi cepat. Ia menyebut pencurian ini sebagai pelanggaran terhadap warisan bangsa dan langsung memerintahkan penyelidikan besar-besaran untuk menemukan pelakunya. Atas insiden ini, museum ditutup hingga Selasa 21 Oktober dan beroperasi kembali pada Rabu 23 Oktober 2025. Setelah aksi pencurian spektakuler itu, satu pertanyaan besar langsung muncul di benak publik. Bagaimana mungkin aksi ini bisa terjadi di Museum Louvre, tempat yang disebut-sebut sebagai salah satu bangunan dengan sistem keamanan terbaik di dunia. Museum yang setiap harinya dijaga ratusan petugas dan dilengkapi ribuan kamera pengawas itu, ternyata masih bisa ditembus hanya dengan 4 orang yang menyamar. Aksi mereka yang dilakukan di pagi hari di tengah pusat kota Paris membuat banyak pihak mempertanyakan seberapa efektif sistem keamanan yang selama ini dibanggakan. Menteri Kehakiman Prancis, Gerald Darmanin, mengakui bahwa ada kegagalan dalam prosedur keamanan, terutama pada sistem deteksi dini dan koordinasi antar petugas. Menurutnya, fakta bahwa pelaku bisa memanjat dinding dengan tangga besar tanpa terdeteksi adalah sesuatu yang tak bisa diterima. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Rachida Dati menolak anggapan bahwa Louvre sepenuhnya lalai. Ia mengatakan bahwa sistem keamanan museum sebenarnya canggih, namun diduga terjadi keterlambatan pada alarm utama, sehingga pencuri sempat beraksi sebelum petugas tiba di lokasi. Di sisi lain, Wali Kota Paris, Ariel Weil, mengaku tidak bisa berkomentar banyak sebab proses penyelidikan masih terus berlanjut. Yeah, you're right. I mean, I think it is subject to a lot more security, probably, but you're right. I mean, for now, I have no responses, and I'm guessing that we're not going to have them for the next few days. Obviously, the investigations are going on currently. I'm not commenting on any of them. Whatever I know, I'm not commenting. I'm leaving the Minister of Justice, actually, from now on, is going to be communicating, depending on their needs for the sake of the investigation.
Sejalan dengan hal itu, Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengungkap bahwa investigasi masih berlangsung. Pihaknya sudah mengerahkan lebih dari 100 penyidik untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, sejak kejadian ini dan hingga video ini dibuat, Direktur Museum, Laurence Descartes, belum memberikan pernyataan apapun pada publik. Tapi dikabarkan ia sudah dipanggil dan diinterogasi oleh Komite Budaya Parlemen Prancis pada Rabu sore 22 Oktober 2025. Dari pertemuan itu, ia menerima banyak pertanyaan soal keamanan museum yang berhasil dimasuki oleh pelaku. Dari yang bisa kita lihat, para pelaku bukan amatir, aksi yang terencana rapi, waktu eksekusi yang sangat singkat, dan target yang spesifik menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang profesional. Insiden ini menambah daftar panjang kasus pencurian yang terjadi di Museum Louvre. Namun yang menariknya adalah para pelaku kali ini beraksi di tengah lautan pengunjung museum yang tidak pernah sepi. Pencurian di Museum Louvre bukan sekedar kasus kriminal biasa. Dalam waktu yang begitu singkat, mahakarya yang menyimpan jejak kekuasaan dan kemewahan kerajaan Prancis berhasil diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari tragedi ini ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, keamanan museum harus dilakukan secara menyeluruh. Louvre selama ini dikenal memiliki sistem keamanan tingkat tinggi. Namun peristiwa ini membuktikan teknologi saja tidak cukup. Keamanan warisan budaya harus didukung oleh kewaspadaan manusia, pengawasan aktif, serta protokol darurat yang selalu diperbarui. Kedua, warisan budaya sangat berharga dan tidak ternilai. Perhiasan kerajaan yang dicuri bukan hanya benda berlapis emas dan permata, melainkan simbol perjalanan panjang kekuasaan Prancis. Setiap mahkota, kalung, dan bros yang hilang membawa kisah masa lalu. Kehilangan bukan hanya kerugian materi, tetapi juga luka pada identitas budaya. Ketiga, tanggung jawab bersama untuk melindungi warisan budaya. Setiap negara, lembaga, hingga masyarakat memiliki peran untuk melindungi peninggalan masa lalu agar tidak hilang oleh kelalaian atau kejahatan. Insiden yang terjadi di Museum Louvre bukan sekedar kisah pencurian, tapi alarm keras bagi dunia, khususnya bagi negara tersebut. Presiden Emmanuel Macron telah bersumpah untuk menemukan kembali perhiasan yang hilang, tapi lebih dari sekedar mengembalikan benda berharga. Perjuangan ini adalah upaya mengembalikan martabat dan kepercayaan dunia terhadap pentingnya melestarikan warisan masa lalu. Lantas bagaimana menurut kamu? Apakah pelaku ini akan berhasil diamankan dan perhiasan yang hilang akan berhasil ditemukan? Coba jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.